Oke, Kak Vincent, Kak Jedar. Hmm. Ini kan baru kemarin nih publish Baby Hagia nih namanya. Boleh ceritain Kak mungkin namanya Baby Hagia ini nama lengkapnya siapa dan juga maknanya nih apa nih? Dari mamanya. Kali ini kesempatan aku berikan ke enggak, namanya Hagia. Hagia itu artinya ada dalam beberapa bahasa. Itu ada yang artinya keberkahan, terus ada yang artinya rumah Tuhan dari timur. Terus juga Hagia itu kependekan dari bahagia. Jadi ya doa kita orang tuanya ya Hagia semoga anaknya bisa membawa kebahagiaan, keberkahan dan juga takut akan Tuhan gitu. Tapi siapa sih yang memberi nama Hagia ini? Kebetulan itu aku, tapi setelah ya deal kita berdua ya, maksudnya Ya, maksudnya kesepakatan kita berdua. sama-sama nyari, tapi dia yang cocok-cocokin kayak gitu. Dengan Mm-mm. maknanya apa, artinya apa, kayak gitu. Tapi lengkapnya apa nih Kak? Hagia Aliara Ferha. Tapi kalau untuk sekarang nih baru 40 hari mirip ke siapa sih kan katanya kalau baby berubah-ubah nih. Mm-mm. Pas baru lahir sih mirip kamu ya? Iya, mirip aku. Ya berubah-berubah sih. Kayak minggu ini aku, minggu depan atau 2 minggu kemudian nanti ke mamanya. Jadi ya, Perpaduan kita berdua lah. Yang penting jangan mirip tetangga ya. oh jangan. Tapi kenapa sih baru dipublish sekarang yang muka fullnya gitu sama namanya? Karena kemarin kan foto dari jauh gitu, potong-potongan tangan atau Hmm, apa gitu. mungkin budaya 40 harian aja biar dia tuh sakral aja dulu. Yang penting kan kita yang bisa, ya Senyamannya kita iya ya. keluarga aja sih yang boleh maksudnya yang datang, jenguk, lihat apa segala. Lebih ke internal aja sih sebelum dunia tipu-tipu, Dipublish. iya yang lihat semua mending kita yang kayak gitu. Mm-mm. Tapi kalau untuk kakak-kakaknya nih, Don sama apa El Barak kayak gimana nih? Oh sayang banget mereka itu Mm-mm. benar-benar sayang. Kalau udah lari-lari ke kamar, pas masuk kamar itu udah berisik, pas udah nyampe ke hagianya langsung kayak diem sunyi terus cium kepalanya, cium tangannya, terus Mm-mm. ngelus-ngelusnya tuh pelan kayak gitu. Mereka sayang banget, sayang banget. Don sih yang excited banget minta gendong Mm-mm. terus gitu. Kalau L sayang tapi ya he's the big bro ya kan, dia Iya. kan ketua korlap lah. Jadi dia itu yang lebih yang Kalau apa-apa kalau lah. El kayak dia kayak udah lebih gedean gitu kan anaknya. Jadi tuh kadang kan dia ketemunya pulang sekolah. Kalau pulang sekolah dia tahu dia dari matahari, dari sekolah jadi dia tahu dia kotor. Dia nggak berani tuh deket-deket Hagia. Ntar Ya dia dia nunggu datangnya habis mandi sih. udah mandi dia baru mau deket-deket gitu. Tapi kalau Baby Don kan masih agak kecil ya. Tapi gimana sih cara kalian untuk ngasih tahu kalau sekarang udah jadi kakak kayak gitu? Go with the flow sih. Kita udah ngomong sih, Baby Don tuh udah bukan baby. Baby Don tuh Iya. udah kakak, kakak Don. Gak mau. Don Don Sejak masih hamil baby. juga ya kita Ya. udah kasih tahu ya. Ya go with the flow aja sih sebenarnya. Dia tahu dia punya adik, yang penting itu dia tahu dia harus lembut, ya kan, harus Mm-mm. caring, harus sayang. Jadi itu aja sih sebenarnya. Mau dia terima dirinya sebagai kakak atau adik nanti kalau dia udah mulai dewasa lagi kan dia akan sadar lah. Manggilnya berarti masih Baby Don. Enggak, udah Enggak. kakak Udah dong. kakak Don. Ya aku sih masih baby Don atau kadang-kadang Don, tapi enak aja kalau dipanggil baby Don, dia masih kecil soalnya. Tapi kalau dia panggil adenya, adek, Iya gitu. Hmm. siang, Berarti udah masuk ini Kak masa-masa untuk begadang lagi ngurus anak. mamanya, mamanya sih. Aku sih apa ya, begadang sih nggak sampai sampai subuh-subuh ya sebisa mungkinnya saya sih sebenarnya. Kita malam rewel nggak? Cuma pas untuk menyusui doang ya, Kebetulan mungkin karena bayi perempuan ya, mm-mm. jadi lebih anteng Anteng, juga. paling nyaut, menyusui, kenyang, udah tidur lagi. Kalau sama baby Don kemarin tuh, aduh, setiap Setiap jam jam. bangunnya. Gitu. Jadi ini lebih baby bahagia anteng. Tapi bagi tugasnya kalian gimana untuk ngurus-ngurus baby dan juga anak-anak kakak-kakaknya? Sepenuhnya mamanya yang bagi waktu untuk kakak L, kakak Don sama baby Hagia. Kalau mamanya lagi sibuk menyusui baby Hagia, kakak Don sama kakak L udah paham mereka. Mereka juga udah tahu dan kalau dia sekarang nyaunya, adek lagi tidur ya mereka
nurut, diam. Kalau udah tidur, mamanya ke ruang tamu, main sama Don, main sama El. Biasanya sama El tuh agak malaman dikit lah, karena pagi, siang, sore dia sekolah, sore dia balik, dia udah tahu dia nggak bisa masuk kamar karena dia belum mandi, dia dari sekolah, habis main bola, keringat matahari, mandi dulu, mungkin pas makan malam baru sama El, kayak gitu. Kalau El udah di tahapnya bukan em, ya peluk-peluk, El tuh udah mulai ya he's becoming a big boy lah. Jadi dia tuh lebih duduk di sini, suka ngobrol, sharing lebih ke sharing-sharing lah sama mamanya, ngobrol-ngobrol. Kalau saya I go with the flow. Anak yang mana di depannya itu yang aku tegur. Tapi Vincent juga ini kayak itu yang pasangin alat mandi, rakitin tempat tidur. Ya. Terus biasa kalau anak-anak yang gede rakitin mainan. Terus lebih kayak kerjaan yang cowoknya gitu. Kalau antara hubungan sama anak tuh aku sama L. L aja kan sekarang udah pakai gadget-gadget kita bisa chat-chatan. Jadi kalau aku lagi di luar atau lagi rapat atau apa, hey dad, yes L, what you doing? Aku lagi di sini, ngapain? Meeting. Oh ya udah lanjut, udah. Jadi aku secara komunikasinya tuh lebih sering sama L dibandingin sama Baby Don dan Baby Hagia sih sebenarnya. Jadi Baby Don juga nggak terlalu nyarin aku sih, nggak terlalu yang papa mana, lebih ke mamanya. Jadi ya mungkin karena dia belum umur kan masih mau, ya Don kan juga baru 2 tahun, jadi dia masih mau love and affection mamanya. Ya itulah yang aku bilang, go with the flow. Maksudnya rumah ini rame, jadi ketika kita di sini ada yang nyaut, atau ada yang datang, atau yang samperin, ya kita ladenin aja. Jadi bukan yang kita harus gimana bagi-bagi gini-gini, go with the flow. Biar semuanya juga dapat dapat feeling, oh orang tua hadir kok, kayak gitu. Oh ada di rumah walaupun nggak ngobrol, tapi ada apa-apa kita bisa nyaut, apa kayak gitu. Just go with the flow, bukan yang jam segini, aku sama El ya, habis itu jam segini aku, no, enggak, just go with the flow. Tapi berani ini nggak sih Kak nyoba mandiin gitu? Enggak. Mandi sama yang gede paling. Eh, Kalau Don sama sama Baby El. Don sama El, ya karena mereka udah gede. iya, Tapi kalau sama bayi tuh aku agak takut. 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 Aku aja Baby Agi berapa? 1 bulan aku nggak angkat ya. Agak kamu yang Angkat ke yang pertama itu di rumah bukan. sakit. Iya, tapi kan didampingin. Yang apa nih? Maksudnya yang saya syup itu masih agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. Jadi biasanya didampingin sama istri, kalau nggak sama suster. Jadi mereka yang bimbing lah untuk bantu pegang lehernya, posisi ya agak kan fragile. Lalu kalau ada apa-apa malah bapaknya yang kena, wah nggak kan nggak lucu, iya makanya. Jadi ya kalau sekarang aman, jadi kalau kadang-kadang aku apa hal sibuk, Sendawa. kayak gitu-gitu dikit, bentar-bentar itu aku masih berani, tapi awal-awal no, awal-awal aku duduk dulu, baru diangkat, baru ditaruh biar aku bisa pegang, kayak gitu sih. Kak Jedar mungkin 2024 mungkin flashback. Kayak gimana sih Kak mungkin menjalaninya dan mungkin di 2025 nih kayak gimana resolusinya kayak gitu. Kalau 2024 sepanjang tahun hamil ya, persiapan hamil, IVF, terus hamil, terus melahirkan end of Desember. Desember. Terus 2025 ya kita mulai lagi newborn. Terus juga ya mulai segala sesuatunya lah, move on juga kan. Terus ya ikhlasin kepergian almarhum papa juga. Banyak hal sih end of 2024 ya. 2024 di awal kita ikhlasin kasus yang kemarin, kita nggak mau mikirin lagi, kita udah berdamai ya kan sama diri kita sendiri, kita udah nggak mau tahu lagi, just peace and love, yang lalu ya biarlah yang lalu. Lalu kita mulai sama program hamil sampai ya Desember, kejadian sama papa, itu pun kita ikhlas juga biar papa juga udah nggak sakit lagi. Jadi 2025 ini benar-benar fresh start dan so far it's so good. So positif aja, positive vibes. Terus gimana sih Kak kayak ada kekurangan, ada berkurang keluarga juga tapi nambah keluarga juga nih. Ada plus minus kayak gitu. Mixed Gimana? feelings, you know, mixed Ya, feelings. ada kalau kehilangan orang tua pasti sedih sih pasti ya. Sedih kehilangan pasti, tapi balik lagi kalau ngelihat papa hidup pun udah sangat menderita dari sakitnya kan. Karena udah nggak bisa ngelakuin banyak hal. Terus terakhir juga udah tidur
yang udah ngorok gitu kan, udah sama sekali nggak bergerak, makan Nggak pun ada tenaga. Kesian. udah di jus terus dimasukin ke dalam mulut. Aduh, rasanya tuh ngeliatnya nggak tega gitu, pengennya tuh papa jangan sakit, tapi ya gimana, emang mau diobatin pun kita udah bawa ke Malaysia buat berobat, tapi dokter juga kan udah give up gitu, kayak umurnya dan sakitnya tuh udah komplikasi banget gitu. Jadi udah, ya mau nggak mau ya kita harus jalanin, ikhlasin gitu. Tapi kan ketika dijalanin ternyata papa udah tidur. 2 hari balik dari Malaysia tuh udah tidur. Pas balik sih masih bisa komunikasi, masih bisa bangun gitu. Nyampe 3 hari masih bisa Iya, bangun, terus sadar, tapi hari ketiga, keempat, keempat, 4, 5 itu yang iya udah tidur aja, terus ngorok, terus udah nggak berdaya deh. Jadi kita ngeliatnya, wah ini udah pertanda. Aku sih udah firasat ya, tapi aku minta ke keluarga dulu, ke kakak, ke mama untuk ikhlas gitu. Udah ikhlas belum? Ketika mereka bilang, kita ceritain dan mereka bilang ikhlas, ya udah. Waktu itu malam kita datang ya, sebelum kita papa doain. meninggal. Itu kita datang, terus aku bilang sama papa, papa berdoa sama Tuhan. Ini papa udah keadaan ngorok ya, udah tidur gitu. Papa berdoa sama Tuhan. Kalau memang papa mau pergi, papa pergi dengan tenang. Karena keadaannya begini pun papa pasti tersiksa. Tapi kalau papa pengen sembuh, papa berdoa sama Tuhan, minta diberikan kesembuhan gitu. Kita pasti seneng ngeliat papa sembuh. Cuma ya emang papa udah nggak kuat, aku rasa udah ya memang saatnya pergi ya. Jadi ya kita sebagai keluarga kita harus mengikhlaskan, kita harus supaya Papa juga tenang lah. jalannya biar lancar ya gitu. Jadi, tapi kan ya doa-doa, kalau kita baca Alkitab juga kan katanya hidup adalah anugerah, tapi kematian adalah keberuntungan. Ya kita terapkan itu, ya udah ini keberuntungannya papa udah bisa pergi duluan. Udah melewati banyak hal lah di dunia ini, hidup di dunia ini, punya 5 anak, punya istri, semuanya bahagia, Tapi papa semuanya. hebat. Punya 5 anak, 5-5-nya jadi sukses semua. Amin. Mama juga sehat. Iya. Ya pokoknya intinya papa udah Tugas papa berhasil tuh udah, jadi orang, iya. jadi bapak ya, jadi bapak, jadi suami gitu. Jadi aku rasa juga udah banyak banget yang dilewatin papa selama hidupnya kan. Jadi aku rasa papa udah puas hidup. Ya kalau misalkan memang udah saatnya, ya kita semua udah ikhlas gitu. Terus kita semua video call sama kakak-kakakku kan, soalnya ada 3 di Amerika. Jadi kita video call sama mereka bertiga juga gitu. Terus aku sambil doain, sambil video call. Terus yang lain juga ganti-gantian doain papa. Udah, terus besoknya subuhnya itu udah pulang deh itu. Nafas terakhir di situ gitu. Tapi jadi kayak pengen ini sih kan, main ke pantai terus itu mungkin kan, sempat dilarang. Iya. Nah ada saatnya lah, itu bukannya bisa setiap hari apa sih, enggak. Itu kan tetap pasti ya. Cuma nggak yang setiap hari, itu kan ada hari-hari yang spesial yang tentunya aja sih sebenarnya. Tapi kan yang aku sering bilang, kalau kita mau ketemu sebelum tidur kita doa, ya kan, kita doa, kita ngobrol aja. Iya. Ya kan, dari situ dari perasaan kita juga bisa lebih lega, lebih tenang lah. You know, karena mau gimana pun aku juga bilang, mungkin papa secara fisik ada di sini, tapi papa menjagain kita semua kok. Saja mungkin kalau kemarin-kemarin kan pas apa meninggal masih terlihat tegar, tetap terlihat tegar. Gimana sih kan mungkin caranya terus kayak kok bisa kayak gitu? Pertama karena ya sudah ikhlas itu tadi. Terus juga ya dibantu dengan berdoa. Terus juga ya minta petunjuk sama Tuhan gitu. Kalau misalnya Tuhan mau kasih papa kasih hidup yang mudah, yang gampang, yang sehat. Kalau papa memang sudah mau panggil papa, ya udah papa Tuhan bawa papa dengan cara yang gampang, yang mudah, yang tenang gitu. Jadi selalu berdoa gitu. Terus juga kan ya kalau aku pribadi selain itu juga mungkin karena aku fokus untuk ASI. Kalau ASI itu kalau sedih atau marah atau stres itu ASInya jadi sedikit. Jadi aku kasihan sama
anak aku baru lahir. Jadi ya udah aku berusaha untuk positif aja gitu. Terakhir Kak, doanya untuk almarhum papa. Doaku semoga papa tenang di sana. Eh, Sekarang mama udah dijagain sama anak-anaknya, jadi papa jangan khawatir. Pokoknya papa eh, udah bisa pulang ke rumah Tuhan dengan damai, dengan tenang. Apalagi papa pasti di sana udah nggak sakit-sakit lagi, udah bisa kumpul sama keluarga yang lain lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan papa diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan dan semoga amal ibadah papa juga diterima di sisi Tuhan. Audio Jungle.